perceraian, hakim tidak pernah akan melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Hakim tidak menjadi rujukan itu, tapi hakim melihat bahwa rumah tangga pasangan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahwa mencapai tujuan mawaddah, warahmah, dan sakinah itu sudah tidak bisa lagi, sehingga diputus untuk bercerai. Makanya kami sangat sesalkan banget ada statement-statement yang mengatakan Bang Daus beginilah, begitulah, bahkan belum masuk pun gugatan sudah dibuka ke ruang publik. Apa sih keuntungannya? Ini kan persoalan rumah tangga tertutup. Hukum aja menjamin bahwa pemeriksaannya tertutup. Kok dibuka-buka? Ada urusan apa sih sebenarnya? Apa sih keinginannya? Mau mencari panggung di sini? Hah? Itu kami juga sempat bingung. Apa sih keinginan mereka? Kira-kira seperti itu ya? Oke. Mungkin Boleh bertanya ya? Iya. Bang Daus. Siap. Tadi sempat wawancara bahwa ada kabar Bang Daus berselingkuh. Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Hah? Isu orang ketiga. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. kan gitu ya Bang ya. Namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD, pasti kan nggak jauh dari dia gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel-noel pipinya kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami buktikan. Tapi Bang dia menyebut bahwa Abang mengakui bahwa Abang berselingkuh gitu. Itu bagaimana Bang? Saya mengakui perselingkuhan. Yang mana dulu? Saya mau banyak cover boy. Banyak mantan-mantan saya, model saya mau. Makanya mana dulu nih perselingkuhannya gitu. Ada satu orang wanita katanya, dari orang biasa bukan dari artis. Oh banyak amat sama satu, saya mau banyak. Saya pastikan kalau itu enggak. Enggak benar. Tidak ya, tidak benar Bang ya. Tidak benar. Tidak benar. Oke, lalu bagaimana dengan kabar anak 4 hari berada di Bang Daus dan dia tidak boleh melihat? Enggak, gini loh, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak, ya Bang ya? Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah? Neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Kata dia nomor dia diblok sama Abang. Dia mau minta anak balik, nggak boleh, diputus komunikasi. Enggak, gini loh, kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh, saya tipikal orang yang nggak mau puyeng, nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan, udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu. Yang dipengenin itu apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja. Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya? Jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana. Ikut campur segala macamnya, akhirnya kan gitu. Kan yang ngejalanin hubungan itu kita berdua. Iya. Iya dong. Iya. Nah gitu. Dari awal pacaran ya Bang ya. Itu kan juga udah dibahas. Gitu. Resiko satu, ya kalau menikah sama seorang cover boy ya begitu. Ya kan? Artinya kan maksudnya tudingan itu kan sebenarnya belum bisa dibuktikan atau menyudutkan Bang Daus sendiri. Iya. Itu berarti Bang Daus sendiri merasa dirugikan nggak sih dari segi pencemaran nama itu mungkin? Ya kalau merugikan yang pam itu pengicam. Iya, artinya begini. Saya katakan di awal bahwa ini adalah masalah rumah tangga sifatnya tertutup. Jadi kita nggak berbicara merugikan, hanya kami sesalkan. Belum tentu itu benar, tapi dibuka ke ruang publik.
dan kami bisa pastikan juga bahwa itu tidak benar. Nggak apa-apa lah, biar kita buktikan aja nanti di persidangan. Iya. Seperti apa? Jangan sampai nih, ya, gugatan mereka tidak sehebat dengan konferensi pers mereka. Itu yang kami khawatir. Maksud aku siapin aja lah. Kami akan jawab semuanya itu. Tapi Bang, sudah pernah ngobrol atau sudah pernah bertemu dua keluarga, baik keluarga Bang Daus ataupun keluarga dia? Boleh diceritakan berapa kali pertemuannya? Itu pertemuan 2 kali. Dan kami pun ada saksinya kok. Gitu kan. Dari mulai satu cuma ya kita anggap udah kayak teteh kita kok. Udah kayak istilahnya teteh kita segala macamnya gitu kan. Kalau aku manggilnya Daus, manggilnya gitu kan Bang. Ini ada masalah nih, bla 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 bla. Yaudah, si mami ini menyampaikan kembali. Ya kan, kenapa lagi sih? Gitu kan. Emang nggak ada, ini udah tekadnya udah bulat. Udah tuh, udah coba ada reda gitu, emosi diturunin, ego diturunin segala macamnya. Udah clear. Gitu. Suatu ketika kemarin saya lagi acara di luar kota. Nah itu apa lagi? Kan itu pemberitaan yang katanya saya bla 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 bla, ngambil anak lah, ngambil inilah, Sombong lah. rombong lah, apa dasarnya? Apa yang mau disombongin? Orang kecil begini sombongin. Ya kan, dipintas orang selesai kan gitu. Ya, gitu ya Bang ya. Tapi amat nih Daus ini udah kecil banyak gaya. Lah apa yang mau disombongin? Ya Allah. Lagi kalau kita ngebahas ke arah sana nggak ada habisnya bener nggak Bang? Ngorek-ngorek aib orang, ngebahas aib orang. Toh juga yang ngejalanin sini sebagai kepala rumah tangga kan saya. Saya ini tulang punggung dari awal udah dibilang, kan teman-teman juga tahu lah. 4 tahun ya? Iya. Sebelum dari 4 tahun juga teman-teman media kan tahu Bang, bahwasanya saya itu emang tulang punggung. Iya. Yang mana menafkahi bukan cuma satu kepala. Iya. Ya kan? Melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus. Yang satu-satunya bagi Allah Bang. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh Bang. Entar Daus lagi sakit acting. Daus bingung, makanya capek. Apa gitu loh, terus bangga gitu. Masalah pribadi konsumsi ke publik gak penting gitu loh. Yang jalanin tuh lo sama gua, istilah kasarnya. Bukan lagi orang lain. Si A, si B, si C, kita tahu kok. Kalau punya hati ya nggak begitu, kan gitu. Orang tua saya, orang tua Daus cuma tinggal satu-satunya. Jangan punya mama, jangan punya Omi. Omi juga punya hak untuk ketemu cucunya. Omi juga nggak mau yang namanya anaknya dizolimi seperti ini terus menerus. Gitu loh. Orang tua mana yang ridho, yang ikhlas? Anaknya udah capek, istilah kasarnya banting tulang, buat ngidupin keluarganya, buat ngebiayain kebutuhannya. Kok diomongin seperti ini? Gitu loh. Dengan tudingan tidak hormat terhadap mertua itu bagaimana Bang ya? Sekarang kan saya bilang yang kayak hal kayak gimana gitu loh. Ada pepatah bilang kalau untuk jangan cubit, kalau nggak mau cubit jangan bahas-bahas itu mulu gitu loh. Maksudnya apa ya, nggak ada pembahasan yang lain gitu loh. Tudingan-tudingan. Toh juga alhamdulillahnya gitu mah sebenarnya ya teman-teman tahu sendiri lah saya kayak gimana. Kayak gitu. Tapi nggak benar berarti Bang Daus nggak hormat sama mertua ya? Nah gitu, teman-teman paham sendiri. Tapi Bang Daus, ini kan kita tidak pernah mendengar perhara Bang Daus tiba-tiba dilalah sang istri demikian memblow up di media sendiri. Sudah merasakan itu dari sejak berapa bulan sih Bang? Ya kalau kita kan dibilang kalau kita ini bahas terus aib gitu loh. Yang merasakan yang tahu itu kan kita berdua rumah tangga. Bu, ini bukan konsumsi publik gitu loh. Bukan itu gitu loh. Bukan tempatnya, cukup kita aja yang tahu. Terserah kalau dia mau cerita kemana. Jangan ke masyarakat, jangan ke publik, ke teman-teman media. Kan akhirnya image-nya apa? Teman-teman sendiri yang bisa menilai kan. Saya apa sih, kan istilahnya begitu.
Bang Insang, tadi mengenai anak tidak bisa ada di dia gitu Bang ya. Kemungkinan besar akan ada celah dugaan tindak pidana pengambilan anak gitu Bang. Tidak ada pengambilan anak. Itu bagaimana Bang? Mungkin dari segi Tidak ada hukumnya. orang tua itu yang secara pidana atau secara ketentuan pidana apapun di undang-undangnya, secara undang-undang positif, bahwa ketika bapaknya membawa anaknya itu memiliki sebuah delik atau itu adalah sebuah pidana. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi apapun yang mereka mau lakukan, lakukan saja. Yang pasti kita ini semua siap hadapin. Hanya kami sangat sayangkan kok perkara seperti ini sih yang dibuka ke ruang publik. Apa nggak ada perkara lain? Kenapa sih yang kayak begini? Rumah tangga yang dijalani kurang lebih 4 tahun. Artinya apa? 4 tahun ini ya pernah bersama-sama, pernah saling sayang. Kok diumbar ke ruang publik semuanya seolah-olah ini Daus ini paling buruk dan mereka sana yang paling baik? Kan nggak seperti itu. Makanya kami sangat sayangkan, kami sangat sesalkan. Kalau mau menggugat, diam-diam aja maju ke pengadilan, gugat aja. Ini belum ada gugatan, sudah rame, sudah masuk ke podcast manapun. Kok seperti itu? Kenapa sih nggak gugat aja dulu? Baru Iya, ramein. Rame. Di pengadilan juga ini pemeriksaannya tertutup. Nggak ada pemeriksaan perkara perceraian itu dibuka. Kok ini bisa dibuka seperti ini? Dirame-ramekan, di blow up ke media dan menyerang Daus. Ada apa sih? Sampaikan aja dalam gugatannya. Kita akan jawab bahwa kita juga bisa pastikan apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Ini kan subjektif, ya kan? Saya pikir publik juga bisa menilai lah. Suatu saat dia akan menilai bagaimana jawaban kita nanti yang kita akan sampaikan. Seperti itu. Dari Bang Aus sendiri nih, dia kan kekeh untuk pisah. Ini ada WhatsApp masuk. Oke, dia kan ada keinginan untuk tetap pisah. Dari Bang Daus sendiri ingin mempertahankan atau pisah? Ya kalau saya mah yang namanya keramat udah istilahnya dibuat seperti ini, ya kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Sudah. Nah, saya pikir nggak ada. Gitu lah. Hal yang paling mudah ketika kedua belah pihak itu sudah sama-sama memutuskan untuk mereka mengambil keputusan bercerai. Nggak perlu diumbar lagi lah, ya kan diam-diam aja daftarin. Kan seperti itu. Dan juga kan Bang gini Bang, di saat malam itu kita melakukan mediasi Bang ya. Ini udah antar dua keluarga udah bertemu dan sudah berjanji bahwasanya tidak akan satu sama lain membahas hal ini ke publik, ke media, ya kan? Kalau emang dari pihak sana mau urus perceraiannya udah urus. Pesan mediatornya cuma gitu, jangan rame, kasihan Omi, kasihan Mama, doang. Itu kalau boleh diceritakan kapan Bang Daus mungkin Pertemuan mediasi itu? Jadi kan Udah 2 kali. Ya, kapan aja Bang? Itu kurang lebih semingguan yang lalu. Seminggu yang lalu. Itu yang kedua, seminggu yang lalu. Iya. Yang Jarak pertamanya? itu nggak jauh kok. Oh nggak jauh, jarak Enggak. 1 ke 2 nggak jauh. Enggak. artinya keretakan rumah tangga Bang Daus nih mungkin udah sebulan yang lalu atau dari kapan sih Bang? Ribut-ribut lah Ya bahasanya. kalau ribut gini loh, setiap rumah tangga pasti ada yang namanya kesalahpahaman, ya Bang ya. Iya. Kita nggak munafik kok, kan gitu. Setiap orang berumah tangga pasti ada kerikil, kan gitu. Ya permasalahannya ini kerikilnya ini, masa iya istilahnya terus-terusan, kan gitu. Kita udah ngobrolin bahasanya itu saya mulu yang diserang. Lah saya udah istilahnya mau ngapain lagi? Kerja udah, menafkahi kebutuhannya udah. Kan gitu, kalau kita bahas katanya nggak pamrih, hitung-hitungan, nggak ikhlas, kan gitu. Artinya selama 4 tahun pernikahan Bang Daus sering mendapatkan tudingan-tudingan itu Bang, atau gimana sih Bang? Ya kalau tudingan-tudingan ya pokoknya itulah, saya tidak mau bahas hal itu, cukup saya yang merasakan. Ya gitu aja ya, karena itu aib. Allah aja menutup aibnya, ya kan, makhluknya. Kenapa nih sesama makhluk? Kita semua pendosa. Kok aib main buka-bukaan, Bos? Kan gitu. Motifnya dia apa sih Bang? Ya nggak tahu saya, harusnya kalian tanya ke mereka. Kan gitu, kalian yang lebih paham ya Bang ya? Kalau saya Nggak, nggak paham. karena dia bantah kalau pengen jadi artis. Kenapa? Karena ini karena faktor ekonomi. Maaf lahir batin ya. Istilah kasarnya, nggak ada. Semua juga merasakan ya Bang ya. Iya. Mau perusahaan besar, mau perusahaan apapun yang namanya kurang lebih 3 tahun.
kita tuh kena serangan COVID. Boro-boro yang namanya kerja aja kan susah. Mencari acara apa, bikin acara aja kita ribet, kata panitia semua. Bang izinnya bla 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 bla. Tapi emang saya istilahnya gimana? Enggak. Saya nyari selah. Biar apa? Satu, orang tua saya makan, istri saya makan. Udah, kan gitu. Karena saya berdasarkan apa pemahaman yang saya dapat, surga saya cuma di orang tua, surga istri di saya, titik. Nggak bisa lu rubah. Mau lu rubah gimana ya, lu berarti berhadapan sama Al-Quran dan hadis, kan gitu. Ya bang ya, pemahaman gitu loh. Jangan memutarbalikkan yang ada, ya Allah ya Rob. Tapi pas kemarin istri keluar dari rumah itu pamitan apa enggak, Bang? Pas keluar dari rumah kemarin. Nah ini juga ya ada mungkin ya, kalau saya juga dapat informasi, ini meluruskan ya, nggak mau istilahnya Daus juga difitnah, Daus meluruskan tudingan atau apa namanya yang dibilang diusir, itu nggak ada, gitu. Bisa sampai saat ini bisa kok kita buktiin bareng-bareng, sekarang juga bisa. berarti dia tidak diusir dari rumah Nggak ya? ada. Beliau keluar dengan Katanya saya mengambil anak, bahasanya kayak penculikan anak. Justru saya anak-anak juga. Kan gitu. Anak-anak dijolimi, coba gimana? Emang ya kan lagi zaman penculikan anak. Anak-anak kok dijolimi. Nggak ada, itu nggak ada. Saya orang tua, punya hak. Kapan saya mau ngambil dede? Kapan saya mau ngajak main sama dede sama Omi? Sama mama segala macam, sama tantenya. Memori gua habis. artinya dia yang meninggalkan anak atau gimana sih bang? Ya itu kembali lagi teman-teman lah yang bisa menilai. Saya nggak mau gimana-gimana, ntar kesannya so bener, so suci, pembelaan segala macem. Itu aja sih kalau saya mah.